Shalom teman-teman semuanya. Polemik-polemik muslim seperti Yonathan Nander ini adalah manusia-manusia aneh menurut saya. Dia membuat satu soalan dan dia menjawab soal itu sendiri. Contohnya, dia selalu berkoar-koar mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Sedangkan dalam beberapa penjelasannya dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak memiliki anak dalam Al-Quran, sedangkan di dalam Alkitab itu memiliki anak, karena Yesus memiliki anak namanya Yustus di India dan sebagainya. Nah, coba kita lihat logika berpikir dari Yonathan Nander. Dia menyamakan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, tetapi dalam penjelasan dia ini dia membedakan. Kenapa? Yesus Kristus memiliki anak, sedangkan Isa Al-Masih tidak memiliki anak. Artinya apa? Terbantahkan sendiri soalan yang sudah dia buat. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman mempercayai manusia-manusia seperti ini? Yang mau mempersoalkan sesuatu, tapi tidak jelas bagian mana yang mau dipersoalkan. Manusia-manusia seperti Yonathan Nander tidak layak untuk dikatakan sebagai seorang debater muslim. Karena kerjaannya itu hanya mencari-cari soalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Contohnya, ketika dia mempersoalkan tentang kekristenan, tetapi dia tidak pernah menggunakan sumber-sumber yang diakui oleh orang Kristen itu sendiri. Seperti dia gunakan Injil-Injil palsu, tulisan-tulisan yang tidak dari para teolog-teolog Kristen atau para sarjana-sarjana Kristen. Ini kan aneh. Dia tidak bisa menggunakan standar begitu untuk membantah iman Kristen ataupun doktrin-doktrin Kristen. Iya kan teman-teman? Jadi untuk teman-teman muslim, silahkan seleksi siapa yang perlu Anda dengarkan. Karena jika teman-teman mendengarkan manusia-manusia seperti Yonathan Nander, maka Anda akan dipusingkan. Ya kan? Kami sebagai orang Kristen tidak akan pernah terpengaruh dengan setiap tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan oleh Yonathan Nander. Karena sudah bukan zamannya lagi. Itu bagi kami tuduhan-tuduhan klasik yang mengatakan bahwa Yesus yang diimani orang Kristen itu punya anak dan sebagainya, punya istri sekian banyak. Itu tidak akan mempengaruhi iman kami. Karena sebagai orang Kristen, iman kami itu teguh. Kami beriman kepada Alkitab. Kami tidak akan melihat sumber-sumber lain yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan seperti yang dilakukan oleh Yonathan Nander. Jadi semoga teman-teman muslim lebih selektif lagi memilih siapa yang perlu Anda dengarkan. Ya, kalau kalian mau mempelajari tentang iman Kristen, silahkan belajar dari buku-buku Kristen yang terpercaya, dari teolog-teolog Kristen. Jangan dari manusia-manusia seperti Yonathan Nander. Dia hanya mengatakan dirinya seorang evangelis ya. Itu hanya klaim dia semata teman-teman. Dia bukan seorang evangelis. Dia tidak mengerti tentang kekristenan. Baik teman-teman, hanya itu yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.